Ada in my life. Ini aku lagi buat ya aktivitas aku hari ini di kontrakan sederhana aku. Jadi aku di Jakarta itu ngontrak karena rumah aku di Rangkas Bitung ya, di Serang. Ini aku lagi ngemil pepaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bakal videoin ya semua aktivitas aku di saat bangun tidur sampai malam mau tidur lagi ya. Pertama-tama ya, karena banyak yang minta kalau misalnya kompres perut seperti apa. Jadi aku bangun tidur itu masak air dan juga masak air tajin. Ini air untuk kompresan ya di perut aku. Siapkan botol ya, bisa botol ABC. Ini aku pakai botol Tupperware yang biasa aja ya, karena botol-botol sirup ABC aku udah pada nggak ada ya, karena jujur udah lama ya aku nggak kompres-kompres lagi kayak gini. Kecuali misalnya kecapean atau mengganjal di ulu hati, ini aku pakai ini aja ya. Jadi caranya ambil air panas atau air mendidih ya, kemudian dimasukkan ke dalam botol seperti ini. Bisa juga dipakein batu ya, batu diangatin kemudian dibungkus kain lalu dikompres di perut ya. Selanjutnya kita cek dulu air tajinnya. Biasanya aku masak air tajin ini 2 sendok makan, jangan banyak-banyak karena hanya sekali minum aja. Udah matang ya. Selanjutnya kita siapkan ya, atau kasihkan ke dalam gelas. Ini aku minumnya setelah nanti kompres perut ya. Lanjut, aku mau kompres perut dulu. Jadi di tengah-tengah ini dikasih kompresan aja, jangan ditekan ya. Lakukan, kemudian setelah itu jangan lupa minum ya. Ditunggu 15 menit setelah kompres, lalu ambil air putih hangat ya. Jadi aku ambil air biasa dulu, lalu ditambahkan air panas yang udah aku masak ya, udah matang di termos panas. Selanjutnya minum airnya ya. Ini aku udah kompres perut 15 menit yang lalu, dihabiskan. Kalau misalnya nggak kuat bisa setengah, kalau masih mau lagi bisa tambah ya. Selanjutnya ini aku bakal mandi pagi, dan ini aku udah selesai mandi ya teman-teman. Selanjutnya aku pengen ke pasar sih tadinya, tapi air tajin aku belum diminum. Ini masih jam 6 kurang ya pagi. Aku minum air tajin dulu sebelum ke pasar. Air tajin ini bisa ditambahkan gula merah atau gula aren, tapi kalau mau polos juga boleh. Tapi kalau mau yang manisan boleh juga dikasih madu. Minumnya perlahan-lahan aja ya, yang penting senyamannya kita aja, jangan terlalu terburu-buru agar perut kita nggak penuh atau nggak begah ya. Biasanya aku konsumsinya itu 30 menit sebelum makan nasi ya. Ini udah selesai, aku lanjut mau dandan dulu karena mau ke pasar. Dandan biasa aja sih ya, yang penting aku tuh pakai serum dan juga aku pakai krim siang. Setelah itu aku pakai sunscreen ya, karena aku ke pasar itu biasanya nggak pakai masker ya, karena pasarnya nggak jauh ya, 15 menitan dari rumah, karena aku selalu jalan kaki. Nah selanjutnya aku bakal pakai sunscreen ya. Jadi aku pakai untuk krim siangnya Bio Aqua ya, dan untuk sunscreen aku itu adalah aku pakai Skintific. Ini aku pakai bedak yang tabur aja kalau lagi di rumah ya. Aku pakai bedak anak-anak atau bedak bayi. Jadi aku kerja aja baru dandan pakai bedak yang lainnya. Bedak aku kayak bedak padat Wardah gitu ya teman-teman. Lanjut, ini aku pakai lipstick. Lipstick aku juga ini lipstick yang aku pakai untuk khusus untuk ke pasar. Aku pakai Wardah yang murah meriah aja ya, tapi aman, di kulit aku cocok. Ini aku sambil nunggu setelah minum air tajin karena aku bakal sarapan buburnya tadi ya. Jadi nasinya aku masak lagi, udah siap ya. Jangan lupa pakai sunscreen yang semprot. Jadi ini praktis banget menurut aku agar kita terhindar dari sinar UV. Nah, terlihat glow up banget kan setelah pakai sunscreen. Oke, lanjut. Karena aku udah cantik, udah siap ke pasar, aku mau makan dulu bubur yang tadi ya bekas air tajin. Jadi aku masak lagi sampai benar-benar matang. Nah, ini bisa dikasih putih telur. Kalau dulu sih aku biasanya kasih putih telur. Putih telurnya itu direbus, nggak pakai kuningnya. Dicampurkan ke dalam sini, ditambahkan sedikit garam. Itu menurut aku udah enak ya. Boleh dikasih kecap sedikit. Tapi aku kali ini lagi nggak pengen makan telur, makanya aku yang polosan aja. Kalau masih hangat-hangat itu rasanya masih enak ya, jadi tetap aja bisa masuk ya. Yang penting makannya itu jangan buru-buru, dikunyah halus agar mudah dicerna. Dikunyah 20-30 kali. Nah, ini udah habis ya sarapan aku. Kemudian selanjutnya ini aku bakal ke pasar dulu ya.
Ini udah jam 7, ini jam aku cepat 15 menit ya, aku sengaja. Ini aku langsung jalan ke pasar, jalan kaki aja ya teman-teman. Karena tidak terlalu jauh dengan rumah aku. Pertama-tama aku cari tukang jamu langganan aku ya. Karena aku udah terisi perutnya, maka aku langsung minum jamu. Ini aku pesannya itu adalah kunyit tawar ya, tidak menggunakan temulawak. Karena aku cocok dan ini juga bisa menambah nafsu makan aku loh teman-teman. Oke, kita minum dulu jamunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu kenapa ya, dari dulu aku tuh langganan banget sama tukang jamu ini karena menurut aku rasanya enak ya, cocok sama aku dan juga cocok di perutku, di lambungku. Ini aku minum air jahe. Sudah selesai, kita lanjut cari sayuran guys. Ini sayuran dekat rumah aku ya. Ini udah langganan juga. Kira-kira aku mau beli apa ya? Ini aku keluarnya sih tadi jam 7-an ya, udah pada mau habis sayuran si ibu, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini dia ibu langganan aku. Hai bu. Dia senyum-senyum guys. Oke, setelah belanja, kita pulang ke rumah deh. A few moments later. Teman-teman, alhamdulillah aku udah di rumah ya. Gila panas banget ya meskipun dekat. Jangan lupa minum dulu ya. 1 gelas bisa air putih biasa aja. Alhamdulillah rasanya segar banget guys. Selanjutnya aku mau buka belanjaan aku apa ya. Dan aku baru ingat ternyata pepaya aku ketinggalan guys. Ini aku beli risol mayo. Ini kesukaan aku dan suamiku. Aku cuma beli 2 ya. Jadi aku tuh belinya cuma 2, bukan pelit. Karena kalau beli banyak pasti aku juga makannya banyak. Aku tuh masih takut-takut. Jadi makannya itu 1, paling banyak 2 ya. Aku beli sayur sop ini harganya 3 ribuan. Menurut kalian mahal apa murah? Jadi di Jakarta itu udah di sepaketin seperti ini ya, harganya 3 ribu. Ada wortel, ada buncis, ada kentang dan lain-lain. Ini aku pakai bumbu lumur ya, aku mau masak ayam untuk stok ya anak aku. Jadi aku beli ayam itu sedikit-sedikit ya. Ini aku beli 24 ribu ya, apa sih, pentungan gitu. Jadi pahanya dan juga beberapa sayap. Karena kalau misalnya aku beli banyak-banyak, kadang berhari-hari nggak habis, ujung-ujungnya dibuang. Kalau menurut kalian ini mahal nggak? Aku belinya 24 ribu ya. Coba kita cek dulu ya dapat apa aja. Aku tuh tadi pengen beli ayam utuh 1, cuman di langganan aku udah pada habis ya. Jadi kalau setengah 8 pasar dekat rumah itu udah pada habis teman-teman. Karena biasa ibu-ibu yang lagi mageran malas ke pasar yang jauh-jauh, jadi yang depan rumah aja ya. Nah, kita cuci dulu ya biar kita langsung masak. Nah, ini aku mau nyuci dulu. Biasanya nih aku cuci ayam sampai 5 kali ya. Jadi harus ganjil 5 sampai 7 kali dan harus dikucek-kucek seperti ini biar keluar semua ya yang kotor-kotornya. Kalau kalian cuci ayamnya berapa kali guys? Kalau aku sih biasanya 5 sampai 7 kali. Yang penting harus ganjil, nggak boleh genap gitu teman-teman ya. Nah, ini dia ayamnya. Menurut aku sih ini gede-gede banget ya ayamnya. Ada sayapnya. Jadi untuk pahanya itu ada 3, sayapnya ada 2. Jadi menurut aku sih lumayan murah ya. Hanya 24 ribu. Nah, setelah itu kita masih cuci ayamnya sampai dengan bersih ya. Aku tadi nggak sempat beli ikan karena ikannya udah pada habis teman-teman. Nah, ini dia ayamnya sudah aku rebus. Jadi aku merebus ini hanya pakai garam aja, nggak aku tambahin penyedap yang lainnya karena aku mau balurin dengan bumbu. Selanjutnya kita lihat sayur sopnya ya. Ini sayur sop aku beli sepaket sama kolnya karena anak aku juga suka sama sayur sop. Selanjutnya ini aku bakal potong-potong sayurannya dulu. Ini semuanya 3.000 rupiah dan ini udah komplit. Menurut aku lengkap ya, tinggal ditambahkan topping yang lainnya seperti ayam, bakso atau sosis. Ini udah banyak, bisa dimakan 1 anggota keluarga. Ada daun seledri, ada juga daun bawangnya. Selanjutnya kita potong-potong sayurannya dulu ya teman-teman. Karena ini sudah sekitar setengah 9-an ya. Jadi aku tuh kalau ke pasar nggak lama ya, paling lama 45 menitan lah ya. Karena dekat juga. Ini udah selesai. Selanjutnya kita cek ayamnya kira-kira udah matang belum ya. Nah, dan ternyata ayam ini udah matang ya. Jadi nggak usah matang-matang banget, tapi udah kelihatan empuk ya. Selanjutnya kita sisihkan ayamnya, kita baluri dengan bumbu lumur. Ini bumbu lumurnya ini adalah andalan aku pakai sasa ya, karena ini enak banget. Bumbunya sampai meresap gitu ya. Karena ini ayamnya nggak sampai 1 ekor, 1 kilo, maka aku pakai bumbu lumurnya itu hanya setengahnya aja teman-teman ya. Bisa pakai tangan diaduk-aduk, bisa juga pakai sendok atau pakai yang lainnya ya.
Nah ini dia, ini aromanya benar-benar enak banget, gurihnya pas ya, ada manis-manisnya gitu. Nah kemudian setelah itu kita diamkan selama 30 menit ya. Aku masukkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Bisa dimasukkan ke dalam kulkas jika sudah adem ya atau sudah dingin. Nah ini biasanya dimakan sampai 5 hari loh teman-teman. Karena di rumah aku itu bukan pencinta menu-menu ayam gini ya. Jadi kita tuh sukanya tahu tempe. Kalau aku sih wajib banget ada ikan ya. Kebetulan di rumah itu lagi ada ikan suwir, makanya aku hanya beli ayam sedikit. Lanjut aku mau ngemandiin anak aku ya, dan ini anak aku lagi sarapan. Jadi seorang ibu rumah tangga itu memang kerjanya nggak ada habisnya ya. Anak udah kenyang. Lanjut aku wudhu dulu ya teman-teman, karena ini udah waktunya aku sholat duha. Jadi aku itu selalu menjadwalkan sholat duha aku adalah jam 9. Nah selanjutnya ini aku udah selesai sholat, mau sarapan. Tadi itu sarapannya pagi ya, pakai nasi lembek atau bubur. Jam 9 atau setengah 10 ini aku mau sarapan oat milk. Oat milknya sebanyak ini ya, karena udah penghabisan, aku belum belanja lagi. Oat milk aku kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit, jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek ya, agar enak. Nah dan ini udah selesai, ini aku tambahkan ikan suwir. Biasanya sih aku pakai sayur sop atau buah pepaya. Tapi karena buahnya belum dikupas dan sayur sopnya belum matang, aku pakai ikan suwir aja deh. Oke, kita makan dulu ya. Dan ini dia udah selesai guys. Aku makan, jangan lupa minum tapi tunggu 15 menit. Selanjutnya ini aku masak sayur sop ya untuk menu makan siang. Ini kesukaan aku dan kesukaan anak aku juga ya. Jadi untuk sayur sopnya ini aku tambahkan kubis atau kol, karena yang makan kubisnya itu adalah anak dan suamiku. Kalau aku hanya pakai kentang dan wortel aja. Jangan lupa tambahkan seledri dan daun bawang ya, agar wangi atau harum gitu ya. Jadi biasanya ini aku sampai 3 kali makan. Jadi di rumah itu orang-orangnya pada malas makan gitu. Jadi aku juga masaknya cuman sedikit. Nah, sudah matang ya sayur sopnya. Segar banget kan. Selanjutnya aku mau goreng ayam ya, karena ini udah siang ya. Anak aku bentar lagi mau pulang habis main. Selanjutnya ini aku pepaya yang kelupaan tadi aku ambil lagi di tukang buahnya, karena tadi habis ngobrol ya. Aku tuh kalau ngobrol sampai lupa ya belanjaan aku. Tapi ini udah ada di rumah, jadi aku kupas dulu ya. Pepayanya sih lumayan merah, mudah-mudahan manis ya. Dan setelah kita kupas, hasilnya seperti ini. Kalau mau konsumsi buah-buahan harus setelah makan ya. Kalau aku sih jangan sampai ada sensasi. Dan ini dia untuk masakan aku ya hari ini. Menunya sop, kemudian ada ikan suwir, ayam goreng, dan juga ada paya. Tahunya belum aku goreng ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau masak pisang hijau ya, buat menu buka puasa suamiku, karena hari ini dia puasa. Kalau aku sih lagi nggak puasa ya teman-teman, kan aku kecapean banget kemarin, dan ini udah jam 1. Selanjutnya aku mau makan siang. Menunya seperti ini ya, porsi aku juga kecil. Jadi aku ambil nasi ini 1,5 centong. Kemudian aku pakai sayur sop ya. Sayur sopnya ini juga aku hanya pilih-pilih wortel, kentang, dan juga buncisnya. Kemudian jangan lupa tambahkan ikan suwir atau boleh makan ayam ya, jangan banyak-banyak karena ini aku goreng pakai minyak. Selanjutnya kita makan. Aku nggak pakai lalapan ya, sebelum makan biasanya aku minum dulu 2 sampai 3 teguk ya untuk pengantarnya, seperti itu. Kemudian ini aku makan dulu. Kalian juga jangan lupa makan siang ya. Ini biasanya aku makan siang setengah 1 atau jam 1. Pokoknya aku kalau udah masak itu langsung sholat dulu ya. Setelah sholat zuhur baru aku lanjut makan. Jadi karena anak aku tadi habis les dan belum makan siang, biasanya dia main dulu ya. Jangan terlalu fokus juga ya, karena kalau udah capek belajar pasti dia juga pengen refreshing. Jadi sambil menunggu anak aku pulang, ini aku makan dulu, karena setelah ini aku bakal suapin dia ya sambil menunggu makanan aku turun. Ini aku udah makan ya, udah selesai. Selanjutnya setelah aku kenyang, anak aku pulang dan langsung disuapin sambil menunggu ya 2 jam setelah makan baru aku mau tidur siang guys. Nah dan setelah tidur siang aku itu bangunnya setengah 4 ya, tadi tidur aku jam 2. Lanjut aku makan lagi, porsinya kecil ya, ini aku makan setelah sholat asar. Kemudian setelah mandi ya, jangan lupa juga minum air pada saat bangun ya. Kemudian ini aku udah mandi, lalu aku pakai ganti baju dan aku bakal jemput anak aku ngaji, tapi aku ngambil pepaya dulu, pepaya yang tadi aku kupas ya. Jadi tadi tuh aku nggak sempat karena udah kenyang banget. Nah ini aku makan buah payanya dulu. Jadi ini aku udah makan nasi ya tadi jam 4 setelah
saat bangun tidur. Dan juga jangan lupa minum air putih ya, 2 gelas atau 1 gelas aja. Ini pepayanya sumpah manis banget, makanya aku suka. Kalau misalnya kalian kurang cocok sama pepaya, bisa diganti dengan melon, semangka, buah naga. Itu sih aman buat aku ya. Oke, udah selesai, aku mau jemput anak aku dulu guys. Guys, ini udah jam 6:30 ya, udah selesai sholat maghrib. Aku selanjutnya mau makan nasi dulu guys. Jadi biasanya aku makan nasi itu setelah maghrib, karena kita nggak boleh terlalu malam ya makannya. Dan sekarang itu udah 6:30, ini aku cepatin jam aku 15 menit lebih cepat ya. Dan ini dia menu sederhana di kontrakan sederhana aku teman-teman. Teman-teman, dan ini sudah jam 8 malam ya. Tadi aku udah makan malam ya. Aktivitas aku hari ini alhamdulillahnya semuanya lancar ya. Meskipun gak semua aku videoin. Jadi aku tuh makan tadi jam 6:30 ba'da maghrib setelah yasin, baca Quran ya. Ini aku mau tidur ya, sejam lagi udah jam 8, makanya aku minum susu ya. Susu ini adalah susu SR Gomilku ya, yang selalu aman sama aku karena ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh aku. Tapi setelah minum ini jangan langsung tidur ya. Aku mau tidurnya itu biasanya jam 9, kemudian miring ke kiri, bisa pakai pakaian tidur ya, piyama ataupun baju daster. Aku sih biasanya kayak gitu. Bisa juga lakukan yoga kualitas tidur ya. Aku bakal lakukan yoga nanti sebelum tidur. Yang penting harus turun dulu ya. Setelah minum ini tunggu dulu 1 jam. Oke ya, jadi video ke hari ini semoga bermanfaat dari pas bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalian juga boleh ikutin. Untuk menu aku hari ini hanya sayur sop aja ya, karena aku udah bikin ayam ikan suwir juga. Semoga kalian juga bisa ikutin. Jadi makan-makan aku itu ya yang aman aja, buahnya pepaya. Dan untuk cemilan aku hari ini aku nggak videoin, aku tuh cemilannya biskuit Malkis ya. Kemudian aku juga makan oat. Semoga bermanfaat dan bisa kalian contoh ya, ambil baiknya dan buang atau hindari yang buruk-buruknya teman-teman ya. Cukup sekian ya video aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku like, comment, share, dan subscribe. Oke semuanya, selamat tidur ya, jangan begadang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.